Seni menyucikan jiwa, memulihkan cahaya di dalam diri. Membersihkan hati bukanlah sekadar membuang yang kotor, melainkan sebuah perjalanan pulang menuju fitrah. Ia membutuhkan keberanian untuk membedah pikiran dan keikhlasan untuk mengubah perilaku. Berikut adalah peta navigasi untuk memulihkan hati dari luka-luka kronis yang sering kita abaikan. 1. Menjinakkan hasad, iri hati. Akar masalah, meragukan kasih sayang Tuhan, dan merasa dunia adalah panggung persaingan yang sempit. Bedah jiwa, hasad lahir dari asumsi bahwa kebahagiaan adalah kue yang terbatas. Kita merasa jika orang lain mengambil satu potong besar, maka jatah kita berkurang. Padahal, gudang karunia Tuhan tidak memiliki batas. Terapi pemulihan. Melampaui zero-sum game, sadari bahwa keberhasilan orang lain tidak akan pernah mengambil apa yang telah tertulis untukmu. Langit cukup luas untuk jutaan bintang bersinar bersamaan. Terapi kejut ego. Tahniah. Saat hatimu terasa sesak melihat keberhasilan kawan, paksalah lisanmu untuk mendoakannya atau mengiriminya hadiah. Ini adalah cara paling ampuh untuk meruntuhkan tembok kebencian di dalam dada. Audit kelimpahan. Berhentilah menatap taman orang lain. Tuliskan 5 hal sederhana yang kamu miliki hari ini. Napas yang lega, rupa yang utuh, atau tidur yang nyenyak, yang mungkin adalah kemewahan yang diimpikan orang lain. 2. Meruntuhkan takabur, kesombongan, akar masalah. Lupa bahwa semua kelebihan hanyalah titipan yang bisa ditarik dalam sekejap. Bedah jiwa. Sombong adalah saat kita merasa lebih tinggi hanya karena pakaian yang Tuhan pinjamkan. Kita menolak kebenaran karena merasa sudah menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Terapi pemulihan. Meditasi asal-usul. Ingatlah bahwa kita berasal dari setetes air yang hina dan akan berakhir menjadi tanah yang diam. Di antara keduanya, kita hanyalah hamba yang membawa kotoran kemana-mana. Apa yang pantut dirayakan dengan sombong? Jalan khidmah, melayani. Bersihkanlah tempat yang paling kotor. Layanilah mereka yang dianggap paling lemah, tanpa menyebut namamu. Biarkan jiwamu belajar bahwa kemuliaan justru ada pada kerendahan hati. Menatap langit. Di atas kepintaranmu, ada yang lebih alim. Di atas kekayaanmu, ada yang lebih dermawan. Segalanya bisa hilang, hanya dengan satu jentikan takdir. 3. Melepaskan gil, dendam. Akar masalah. Keinginan untuk mengontrol masa lalu yang telah lewat dan memenjarakan diri dalam rasa sakit. Bedah jiwa. Mendendam itu ibarat meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Ia tidak menyakiti lawanmu, ia hanya menghanguskan rumah di dalam dadamu sendiri. Terapi pemulihan. Memisahkan luka dari pelaku. Bencilah tindakannya, namun kasihanilah jiwanya. Ia adalah manusia yang kalah oleh nafsunya sendiri, hingga tega menzolimimu. Memutus rantai penderitaan. Dengan memaafkan, kamu tidak sedang membenarkan salahnya. Kamu hanya sedang memutuskan tali yang mengikatmu dengan masa lalu, agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Cermin ampunan. Bagaimana kita bisa memohon ampunan yang luas dari Tuhan atas dosa-dosa kita, jika kita sendiri masih menggenggam erat kesalahan kecil sesama manusia? 4. Menyembuhkan ria, haus pujian. Akar masalah, menjadikan manusia sebagai Tuhan-Tuhan kecil, dalam mencari validasi. Bedah jiwa, ria adalah melakukan kebaikan demi sorak-sorai dunia. Kita sibuk membangun citra di mata makhluk, sementara hubungan kita dengan Sang Pencipta sedang runtuh. Terapi pemulihan. Amalan rahasia, khobiah. Milikilah satu rahasia indah antara kamu dan Tuhan. Sesuatu yang bahkan orang terdekatmu pun tidak tahu. Biarkan itu menjadi jangkar keikhlasanmu. Logika angin. Sadari bahwa pujian manusia itu seperti angin. Ia terasa sejuk sebentar, lalu hilang tanpa bekas. Ia tidak bisa menambah jatah rezekimu, tidak pula bisa menunda kematianmu. Fokus pada muara. Bayangkan di hari akhir nanti, saat semua topeng terbuka. Apakah orang yang kamu pameri itu mampu menolongmu di hadapan pengadilan Tuhan? Ritual harian penjagaan hati. Agar hati tetap bening, terapkan siklus pernapasan spiritual ini. Muhasabah. Sebelum memejamkan mata, tanyalah pada diri. Adakah hati yang terluka karena lidahku hari ini? Adakah sombong yang menyelinap dalam sujudku? Minta ampunlah, lalu tidurlah dengan hati yang kosong dari benci.
Intisari, hati adalah cermin. Jika berdebu, seka dengan dizikir. Jika berkarat, gosok dengan istighfar. Jika gelap, nyalakan cahayanya dengan kebaikan-kebaikan tersembunyi.